Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami di sini akan membahas mengenai pendugaan titik dan pendugaan selang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Madina Vitasari dengan NPM F1F024049. Di sini saya sebagai moderator. Kelompok 6 beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Jenny Rahma Puspitasari dengan NPM F1F024023. Kemudian ada Nabila Destia Sapira dengan NPM F1F024033. Kemudian ada Dika Febriadli dengan NPM F1F024035. Dan terakhir ada Dewi Astuti dengan NPM F1F024067. Pertama, di sini saya akan membahas mengenai parameter, pendugaan parameter. Parameter merupakan besaran-besaran yang diperoleh dari populasi, secara umum dinotasikan dengan theta. Sedangkan statistik merupakan besaran-besaran yang diperoleh dari sampel, secara umum dinotasikan dengan theta topi. Selanjutnya, parameter tersebut akan diduga oleh statistik atau theta akan diduga oleh theta topi. Jadi, merupakan penduga atau estimator bagi theta. Ada beberapa istilah penting. Yang pertama ada peubah, parameter, dan statistik. Peubah karakteristik dari objek yang diamati. Kemudian parameter karakteristik numerik dari populasi. Dan yang terakhir statistik karakteristik numerik dari sampel. Kemudian ada parameter. Parameter rata-rata atau nilai tengah adalah new akan diduga atau estimator oleh statistik X bar. Parameter ragam atau varians adalah sigma kuadrat akan diduga atau estimator oleh statistik S kuadrat. Parameter proporsi adalah P akan diduga atau estimator oleh statistik X per N. Jadi X bar merupakan penduga rata-rata atau nilai tengah bagi new X kuadrat. Merupakan penduga ragam bagi sigma kuadrat. S merupakan penduga simpangan baku bagi sigma dan X per N merupakan penduga proporsi bagi pen. Jenis pendugaan. Yang pertama ada pendugaan titik, point estimate hasil dugaan berupa satu nilai tertentu. Yang kedua ada penduga selang atau interval estimate hasil dugaan berupa dua nilai di antara. Ada beberapa sifat pendugaan yang diantaranya, pendugaan harus bersifat tak bias, artinya secara harapan pendugaan sama dengan yang diduga atau E dalam kurung theta topi sama dengan theta. Yang kedua, penduga harus mempunyai ragam minimum. Yang ketiga, penduga harus bersifat statistik cukup. Kemudian penduga harus bersifat konsisten. Selanjutnya kita akan membahas pendugaan parameter yang akan dijelaskan oleh Jenny. Kepada Jenny dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendugaan parameter. Penduga harus bersifat lengkap. Penduga yang baik adalah memenuhi dua sifat pendugaan, yaitu tidak bias dan mempunyai ragam minimum. Penduga akan dikatakan lebih baik atau terbaik bila semua sifat pendugaan dipenuhi. Dalam pendugaan, titik bisa diperoleh hasil dugaan over estimate. Karena hasil dari bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga yang akan dibicarakan atau dibahas adalah pendugaan selang atau interval estimate. Berikut adalah gambar yang kami berikan agar lebih paham. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu menduga rata-rata atau nilai tengah. Untuk sigma diketahui, maka P Z A per 2 lebih kecil sama dengan Z Z1 dikurang A per 2. Ingat, sebaran sampling persamaan normal adalah Z dikurang A min 4 sigma, sehingga kalau Z kita ganti menjadi P Z A per 2 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 2 sama dengan 1 dikurang A. Hasil dua manipulasi matematikanya akan menjadi atau rumus yang akan digunakan adalah sigma P X dikurang Z A per 2 lebih kecil dari Z A per 2 sama dengan 1 dikurang A. B. Untuk sigma tidak diketahui, maka P T A per 2 lebih kecil dari T lebih kecil sama dengan T1 dikurang A per 2 sama dengan 1 dikurang A. Ingat, untuk sebaran simpling T, yaitu T sama dengan
X bar dikurang nu, sehingga jika T kita ganti akan menjadi P T A per 2 lebih kecil dari T1 dikurang A per 2 sama dengan 1 dikurang A. Hasil manipulasi matematikanya akan menjadi rumus yang akan digunakan, yaitu P X dikurang T A per 2 lebih kecil dari nu, lebih kecil sama dengan X ditambah T A per 2 S per akar N sama dengan 1 dikurang A. Selanjutnya, jika sigma 1 dan 2 diketahui, maka rumus yang digunakan yaitu P X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang Z A per 2 akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2 lebih kecil sama dengan nu 1 dikurang nu 2 lebih kecil sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 ditambah 2 ditambah Z A per 2 akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2 sama dengan 1 dikurang A. Selanjutnya, jika sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui, dapat diasumsikan bahwa sigma 1 sama dengan sigma 2, maka rumus yang digunakan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang T A per 2 SP akar 1 per N1 ditambah 1 per N2 lebih kecil dari nu 1 dikurang nu 2 lebih kecil dari X bar 1 dikurang X bar 2 ditambah A per 2 SP dikali dengan akar 1 per N1 ditambah 1 per N2 sama dengan 1 per A. Dengan SP kuadrat sama dengan N1 dikurang 1 S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 S2 kuadrat per N1 ditambah N2 dikurang 2, di mana SP sama dengan akar dari SP kuadrat. Baik, terima kasih atas pembahasannya kepada Jenny. Selanjutnya, pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Kepada Nabila, dipersilakan. Baik, yang ketiga yaitu jika ragam kedua populasi 1 dan ragam kedua populasi 2 tidak diketahui, tetapi diasumsikan tidak sama. Maka rumus yang digunakan yaitu P X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang P alfa per 2 dikalikan dengan S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2, yang mana lebih kecil dari mu1 dikurang mu2 dan lebih kecil dari X bar 1 dikurang X bar 2 ditambah dengan T alfa per 2 dikali dengan S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 sama dengan A1 dikurang alfa. Selanjutnya, yang keempat yaitu jika ragam kedua populasi 1 dan ragam kedua populasi 2 tidak diketahui, tetapi diasumsikan data berpasangan. Maka rumus yang digunakan yaitu P D dikurang T alfa per 2 simpangan baku per 2 akar N lebih kecil dari mu D lebih kecil dari D ditambah T alfa per 2 dikali dengan SD per 2 akar N sama dengan 1 dikurang alfa. Dengan rumus SD kuadrat sama dengan N sigma DI kuadrat dikurang sigma DI di dalam kurung kuadrat per N dikali N min 1. Dan si SD sama dengan akar SD kuadrat dikali derajat bebas. Yang mana rumus derajat bebas ini N min 1. Kemudian P dengan rumus P yaitu X kuadrat lebih besar sama dengan X kuadrat alfa per 2 dan lebih kecil sama dengan dari X kuadrat 1 min 1 dikurang alfa per 2 sama dengan 1 dikurang alfa. Itu sama dengan P N min 1 dikali S kuadrat per X kuadrat alfa per 2
lebih kecil sama dengan n-1 s² per x kuadrat 1 min alfa per 2 sama dengan 1 dikurang alfa. Kemudian menduga rasio ragam. Untuk menduga rasio ragam, yang dipergunakan adalah statistik F, di mana pendugaannya diperoleh sebagai berikut. Oke, baik. Untuk jawaban nomor soal 1, A diketahui rata-rata nilai tengahnya XA sama dengan 45,0, simpangan baku SA sama dengan 5,385, N-nya sama dengan 9, T sama dengan T0025 dan kurung 8 itu sama dengan 2,306. Dimasukkan P dalam kurung 45 dikurang 2,306 5,385 per akar 5 lebih kecil dari mu kecil dari 45 tambah 2,306 5,385 per akar 9 sama dengan 0,95. Diturunkan P dalam kurung 45 dikurang 4,139 lebih kecil dari mu kecil dari 45 dikurang 4,139 sama dengan 0,95. P dalam kurung 40,861 lebih kecil dari mu, kecil dari 49,139 itu sama dengan 0,95. Dengan paket program diperoleh on sampel TBB atas, variabel N min, STDEF, SE min 95% CL. BB atas 9, 45,00, STDF 5,385, SE 1,80, dan 95%-nya itu sama dengan dalam kurung 40,861 banding 49,139. Untuk soal kedua, B diketahui rata-rata atau nilai tengahnya XB sama dengan 41. Simpangan baku SA sama dengan 3,6774, N-nya sama dengan 9. T 0,05 dan kurang 8 sama dengan 1,860. Masukkan P 45 dikurang 1,860 3,674 per akar 9. Lebih kecil dari mu, kecil dari 41 tambah 1,860 3,674 per akar 9 sama dengan 0,90. P dalam kurung 41 dikurang 2,278 lebih kecil dari mu, kecil dari 41,278 sama dengan 0,90. P dalam kurung 38,7722 lebih kecil dari mu, mu lebih kecil 43,278 itu sama dengan 0,90. Dengan paket program diperoleh on sampel T, B, B bawah, variabel N min, STDEF, SE min 90%, itu BB atasnya 9, 41,00, 3,674, 1,22. Didapatkan hasil dalam kurung 38,722 banding 43,278. Next. Oke, untuk soal ketiga, C diketahui XA sama dengan 45 dan SA 5,385 itu sama dengan SA kuadrat sama dengan 29,00, XB 41 dan S2-nya itu sama dengan 3,674 atau SB kuadratnya itu sama dengan 13,500 dan 1 dikurang alfa sama dengan 0,90. Maka harga T 0,05 dalam kurung 16 itu sama dengan 1,746, SP sama dengan 4,610. P dalam kurung XA dikurang SB sama dengan TA per 2 SP akar 1 per N1 dikurang 1 per N2 lebih kecil dari mu 1 dikurang mu 2 lebih kecil dari dalam kurung XA dikurang XB ditambah TA per 2 SP dalam akar 1 per dikurang 1/62 dalam tutup kurung 1 dikurang alfa.
P dalam kurung 45 dikurang 41 kurang 1,7646 dalam kurung 4,610 akar diakarkan 1/9 tambah 1/9 lebih kecil dari mu 1 dikurang mu 2 lebih kecil dari 45 dikurang 41 dikurang 1,746 dalam kurung 4,610 di akar 1/9 tambah 1/9 sama dengan 0,90. P dalam kurung 4 dikurang 3 4 kurang 3, 7,7,94 lebih kecil dari mu 1 dikurang mu 2 lebih kecil dari 4 kurang 3,794 atau sama dengan 0,90. P dalam kurung 0,206 lebih kecil dari mu 1 dikurang mu 2 lebih kecil dari 7,794 sama dengan 0,90. Dengan paket program diperoleh difference MU BB atas, MU dikurang MU BB bawah, estimate for difference 4,00. 90% CL for difference 0,206 banding 7,794. The test of difference sama dengan 0, VS not sama dengan T value sama dengan 1,84, P value sama dengan 0,084 atau DF-nya sama dengan 16. Baik, terima kasih kepada Dika. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Kepada Dewi, dipersilakan. Baik, jawaban soal nomor 4 D. P NB dikurang 1 SB kuadrat per X kuadrat A per 2 lebih kecil sama dengan sigma A kuadrat lebih kecil sama dengan NB dikurang 1 SB kuadrat per X kuadrat 1 dikurang alfa per 2 sama dengan 1 dikurang alfa. P 9 dikurang 1 20 dikali 29,00 per 15,507 lebih kecil sama dengan sigma alfa kuadrat lebih kecil sama dengan 9 dikurang 1 dikali 29,00 per 2,733 sama dengan 0,90. P 14,691 lebih kecil sama dengan sigma A kuadrat lebih kecil sama dengan 84,88 sama dengan 0,90. Dengan pakai di program, diperoleh BB atas C-square 3,87, 9,21 dan 15,0, 84,9. Bonetnya 3,71, 9,57 dan 13,8, 91,5. Jawaban soal nomor 5 E. P NB dikurang 1 SB kuadrat per X kuadrat alfa per 2 lebih kecil sama dengan sigma A kuadrat lebih kecil sama dengan NB kurang 1 SB kuadrat per X kuadrat 1 dikurang alfa per 2 sama dengan 1 dikurang alfa. P 9 dikurang 1 dikali 13,500 per 15,507 lebih kecil sama dengan sigma A per 2 lebih kecil sama dengan 9 dikurang 1 dikali 13,500 per 2,733 sama dengan 0,95. P 6,159 lebih kecil sama dengan sigma A kuadrat lebih kecil sama dengan 49,541 sama dengan 0,95. Dengan paket di program diperoleh 95% confidence interval variable method ST-def variance BB bawah C-squared
2,48, 7,04 dan 6,2,49,5. Bonusnya 2,48, 6,95 dan 6,2,48,3. Next. Untuk jawaban soal nomor 6, F diketahui NA sama dengan 9, SA sama dengan 5,385, SA kuadrat sama dengan 29,00, NB sama dengan 9, SB sama dengan 3,674, SB kuadrat sama dengan 13,500. 1 dikurang alfa sama dengan 0,90. F 0,05 dalam kurung 8,8 sama dengan 3,44 atau 1 per F cos F 0,05 dalam kurung 15,8 sama dengan 1 per 3,44 sama dengan 0,29. P S A kuadrat per SB kuadrat dikali 1 per F alpha per 2 dalam kurung F1 dikali F2 lebih kecil sama dengan sigma A kuadrat per sigma B kuadrat lebih kecil sama dengan SA kuadrat per SB kuadrat dikali 1 per F alpha per 2 dalam kurung F1 dikali F2 sama dengan 1 per alpha. P 29,00 per 13,50 dikali 1 per 3,44 lebih kecil sama dengan sigma A per 2 per sigma B per 2 lebih kecil sama dengan 16 per 25 dalam kurung 3 dikali 3,44 sama dengan 0,90. P 0,625 lebih kecil sama dengan sigma A kuadrat per sigma B kuadrat lebih kecil sama dengan 7,386 sama dengan 0,90. Dengan paket di program diperoleh 90% dividend interval distribution of data CL for STDEF variance ration normalnya 0,790, 2,718 dan 0,625, 7386. Continuousnya yang diperoleh 0,780, 2,728 dan 0,608, 7,44.